warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Permadani. Saya mahasiswa Ilmu Kebumen Prodi PGMI Tarbiyah 2A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu filsafat dan apa itu ilmu. Sebelum melihat video saya, jangan lupa like, subscribe, and share. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang saya review. Ini artikel pertama yaitu filsafat ilmu dalam bidang pendidikan, dan yang kedua yaitu filsafat ilmu dan arah pengembangan Pancasila representasinya dalam mengatasi persoalan kebangsaan. Filsafat ilmu dalam pendidikan yaitu secara ringkas dapat dikatakan filsafat meliputi 5 cabang pembahasan, yakni logika, estetika, politika, dan metafisika. Filsafat adalah sebagai interpretasi dari etika dan filsafat politik. Filsafat adalah sebagai interpretasi dari sesuatu yang belum dikenal dengan sungguh-sungguh sebagai adanya dalam lapangan etika dan filsafat politik. Jika keduanya menjadi terang, maka sesungguhnya yang membawa ke tempat terang adalah filsafat, sehingga menjadilah ilmu. Filsafat berasal dari bahasa Yunani. Menurut Profesor Dr. Harunasution, Yunani tersusun dari kata phileni atau cinta dan sophos, artinya hikmah. Hisdon orang Arab memindahkan kata Yunani filosofis dalam bahasa mereka menyesuaikan habitat susunan kata-kata Arab, yaitu kata kerja. Falsafah seharusnya menjadi falsafah atau filsaf. Yang kedua yaitu ilmu. Ilmu berasal dari bahasa Arab masdar alima, yang malu berarti tahu atau mengetahui. Secara istilah ilmu diartikan idroku syai bi hakikati, mengetahui secara hakiki. Yang ketiga yaitu filsafat ilmu pendidikan. Filsafat pendidikan adalah keajaiban hidup nyaris tak terbayangkan, bahkan imajinasi dan nalar terlihat filsuf dimanapun. Cabang-cabang filsafat dengan memahami bidang kajian sistematika filsafat, tampak betapa luas cakapan filsafat dijadikan substansi pemikiran filsafat. Berikut dikemukakan pakar tentang cabang filsafat, yaitu menurut Al-Rabi 382 sampai 322 SM, logika, teoritas, praktis, potika, dan potika. Objek filsafat. Objek filsafat merupakan ilmu adalah pengetahuan telah disusun sistematis metode ilmiah tertentu sehingga dipertanggungjawabkan kebenarannya secara umum. Manfaat mempelajari filsafat ilmu yaitu filsafat ilmu sebagai sarana pengujian pengeluaran ilmiah sehingga orang menjadi kritis terhadap ilmiah. Filsafat ilmu merupakan usaha merefleksi, menguji, mengkritik. Yang kedua, saya akan membahas filsafat ilmu dan arah pengembangan Pancasila representasinya dalam mengatasi persoalan kebangsaan. Pengkajian Pancasila menggunakan pisau analisis filsafat ilmu adalah yang menarik karena dalam nilai Pancasila secara genius sudah terkandung juga filsafat ilmu. Filsafat melakukan dua hal, yaitu di satu sisi membangun teori-teori tentang manusia dan semesta, menyajikannya landasan bagi dibagikan sebagai landasan bagi keyakinan dan tindakan. Menurut dia tahun 2007-59, Pancasila sebagai pandangan hidup, way of life, menjadi tugas disiplin ilmu. Pengkaji ilmiah mengedepankan sikap akademis dan intelektual, diperoleh pemecahan masalah komprehensif. Menurut Archie J. Bunga, tulisan berjudul What is Science menegaskan bahwa persoalan kehidupan masyarakat jika masalah dikaitkan ilmiah harus meliputi komponen sikap, metode, tindakan, kesimpulan, dan implikasi. Sejarah filsafat ilmu yaitu sejarah filsafat ilmu. Filsafat ilmu berasal zaman Yunani kuno. Dimanapun filsafat ilmu lahir, munculnya pengetahuan dari barat, akan tetapi pembangunannya itu pengetahuan abad ke-17. Filsafat ilmu ada relasinya dengan nilai-nilai Pancasila. Filsafat ilmu sebagai segenap
adalah sebagai interpretasi dari suatu yang belum dikenal dengan sungguh-sungguh sebagai adanya dalam lapangan etika dan filsafat. Jika keduanya menjadi terang, maka sesungguhnya yang membawa ke tempat adalah filsafat sehingga menjadilah ilmu. Ilmu adalah pengetahuan sesuatu bidang disusun bersistem menurut metode tertentu digunakan menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang dan pengetahuan. Filsafat sebenarnya berasal dari kata bahasa Yunani yaitu filosofia. Dari kata filosofia ini banyak diperoleh pengertian filsafat baik dari segi pengertiannya secara harfiah atau etimologi dari segi kandungannya. Ilmu merupakan kata yang berasal dari kata bahasa Arab masdar dari alima ya'malu yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam periode ke periode filsafat mampu terus tumbuh melewati batasan-batasan ruang dan waktu yang rumit dan sulit dijelaskan. Perlu diketahui bahwa di periode-periode awal pendidikan tidak hidup secara terpisah dari filsafat. Pendidikan justru menjadi bagian yang masuk dalam filsafat. Filsafat ilmu dan arah pengembangan Pancasila relevansinya dalam mengatasi persoalan kebangsaan. Filsafat ilmu juga dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kebangsaan secara ilmiah yang bermuara pada melemahnya pemahaman penghayatan masyarakat dapat diatasi dengan melakukan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila yang memiliki ilmu pengetahuan dan hakikat pengetahuan dapat dikaji dengan filsafat ilmu. Pertama, secara ontologi, Pancasila mempunyai ajaran dan nilai-nilai luhur seperti mengembangkan sikap saling menghormati dan menghayati sesama manusia. Kedua, epistemologi, Pancasila mempunyai sumber pengetahuan dan wawasan kebangsaan yang seharusnya sesudah dapat diimplementasikan. Nilai Pancasila memiliki sumbangan berarti bagi kehidupan umat manusia. Seorang ilmuwan dan akademisi memiliki peran dan fungsi yang sangat signifikan sebagai mediator untuk memberikan pemahaman nilai-nilai Pancasila. Filsafat ilmu berasal zaman Yunani kuno, lahir munculnya dari barat. Ilmu pengetahuan adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional dan kognitif kehidupan manusia yang sistematis gejala kelamaan ke masyarakat perorangan mencapai tujuan kebenaran, memberikan penjelasan ataupun melakukan penerapan.